Ronaldo brace, total sudah cetak 913 gol. Vinicius Junior cedera, harus absen 3 pekan. Newcastle siapkan kontrak untuk Sergio Ramos. Skriniar capai kesepakatan pribadi dengan Juventus. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Al Nassr versus Al Gharafa pada laga lanjutan Liga Champions Asia berlangsung di Thani bin Jassim Stadium. 1 menit selepas jeda, Ronaldo mampu memecah kebuntuan untuk Al Nassr. Usai ditanduk, Ronaldo menjadi gol. Al Nassr bisa menggandakan keunggulan pada menit ke-53. Angelo Gabriel menceploskan bola ke gawang. Tim tamu semakin menjauh di menit ke-64. Ronaldo mencetak gol keduanya di laga ini usai dengan tenang menuntaskan umpan dari Angelo. Al Gharafa akhirnya bisa menipiskan ketertinggalan di menit ke-75. Joselu mencatatkan namanya di papan skor. Hasil ini membawa Al Nassr ke peringkat kedua grup B Liga Champions Asia dengan 13 angka. Al Ain versus Al Ahly dalam lanjutan grup B Liga Champions Asia. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Hamzah bin Zayed. Pada menit ke-70 Ivan Toney membuka keunggulan untuk Al Ahly Saudi. 4 menit berselang, tepat di menit ke-74, Toney dengan tembakan keras yang kembali menaklukkan penjaga gawang. Meskipun tertinggal, Al Ain tidak menyerah. Gol hiburan mereka dicetak oleh Alejandro Romero pada menit injury time 90+3. Dengan kemenangan ini, Al Ahly Saudi tetap berada di puncak klasemen grup B dengan torehan sempurna 15 poin dari 5 pertandingan. Empoli versus Udinese dalam lanjutan Serie A yang berlangsung di Carlo Castellani pada menit ke-23. Empoli berhasil unggul lebih dahulu melalui aksi Pietro Pellegrini melepaskan sundulan keras yang tidak mampu dihalau oleh kiper Udinese. Udinese baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-76 lewat Keinan Davis. Davis menyelesaikan peluang dengan tendangan mendatar ke pojok gawang. Hasil ini membuat Empoli tetap berada di posisi ke-10 dengan koleksi 16 poin. Sementara itu Udinese menambah 1 poin dan menduduki peringkat ke-9. Lecce versus Venezia dalam lanjutan Serie A yang berlangsung di Pierluigi Pinso Stadium. Pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi meskipun kedua tim lebih banyak berupaya untuk bermain aman. Gol sematawayang dalam pertandingan tersebut dicetak oleh Patrick Dorgu pada menit ke-70 yang menjadi penentu kemenangan bagi tim tamu. Kemenangan ini membuat Lecce menjauh dari zona degradasi, sementara Venezia masih tertahan di dasar klasemen dengan hanya 8 poin dari 13 laga. West Ham United versus Newcastle United dalam laga lanjutan Liga Inggris berlangsung di St James Park. Gol pembuka datang dari aksi Thomas Soucek pada menit ke-10 dengan sundulan akurat ke gawang Newcastle. West Ham kembali menambah keunggulan di babak kedua melalui gol Aaron Wan-Bissaka yang mencetak gol dari serangan balik cepat di menit ke-53. Kemenangan ini membawa West Ham naik ke posisi 14 dengan 15 poin, sementara Newcastle tetap berada di posisi ke-10 dengan 18 poin. Cristiano Ronaldo kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak 2 gol pada babak kedua saat Al Nassr menghadapi Al Gharafa di Liga Champions AFC. Dengan tambahan ini, Ronaldo telah mengumpulkan total 913 gol sepanjang karir profesionalnya, termasuk 450 gol yang dicetak setelah usianya menginjak 30 tahun. Musim ini, Ronaldo telah mencatatkan 18 gol dan 4 assist untuk klub dan tim nasional. Dengan performa konsisten seperti ini, banyak yang berspekulasi apakah ia mampu mencapai 1000 gol sebelum pensiun. Dikutip situs resmi Real Madrid, Vinicius mengalami cedera otot hamstring kiri setelah menjalani pemeriksaan medis. Vinicius merasa ada yang tidak beres dengan pahanya usai mengalahkan Leganes 3-0 kemarin. Padahal Vinicius bermain full dan mencetak 1 assist untuk gol pembuka Kylian Mbappe. Cedera hamstring ini memaksa Vinicius menepis setidaknya 3 pekan ke depan. Itu artinya Vinicius akan melewati sejumlah laga penting termasuk saat melawat ke Anfield untuk bertemu Liverpool di matchday 5 fase Liga Champions 2024-2025. Bek kanan Real Madrid Lucas Vazquez telah pulih lebih cepat dari perkiraan setelah mengalami cedera otot aduktor panjang kaki kirinya saat melawan Osasuna pada 9 November 2024. Awalnya diprediksi absen selama sebulan, Vazquez kini siap memperkuat tim dalam pertandingan Liga Champions melawan Liverpool pada 27 November 2024. Kembalinya Vazquez menjadi kabar baik bagi pelatih Carlo Ancelotti. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Real Madrid dalam laga krusial di Anfield, terutama dengan absennya beberapa pemain kunci lainnya. Real Madrid dikabarkan mempertimbangkan untuk meminjamkan gelandang muda asal Turki Arda Güler pada bursa transfer Januari 2025. Langkah ini diambil agar Güler mendapatkan lebih banyak waktu bermain dan pengalaman di level kompetitif. Situasi tersebut menarik minat beberapa klub top Eropa, termasuk Arsenal, Aston Villa, dan Juventus yang dikabarkan siap menampung Güler dengan status pinjaman. Dengan persaingan ketat di lini tengah Los Blancos, manajemen klub melihat opsi peminjaman sebagai solusi terbaik untuk perkembangan karir Güler.
Bek tengah Paris Saint-Germain Presnel Kimpembe telah kembali ke skuad utama setelah absen lebih dari 600 hari akibat cedera tendon Achilles yang serius. Pemain berusia 29 tahun ini masuk daftar pemain untuk pertandingan Liga Champions melawan Bayern Munchen, menandai kembalinya salah satu pilar pertahanan PSG. Kimpembe mengalami cedera pada Februari 2023 dan telah menjalani proses pemulihan yang panjang. Kembalinya Kimpembe diharapkan dapat memperkuat lini belakang PSG dalam pertandingan penting melawan Bayern Munchen. Tottenham Hotspur menghadapi tantangan besar setelah kiper utama mereka, Guglielmo Vicario, dipastikan absen selama beberapa bulan akibat cedera pergelangan kaki. Vicario mengalami patah tulang pergelangan kaki kanan saat pertandingan melawan Manchester City, di mana Tottenham meraih kemenangan 4-0. Meskipun cedera, kiper asal Italia ini tetap bermain selama 60 menit dan melakukan beberapa penyelamatan krusial, termasuk menggagalkan peluang dari Erling Haaland. Setelah pertandingan, Vicario menjalani operasi untuk memperbaiki cederanya dan diperkirakan akan absen hingga awal tahun depan. Leny Yoro absen saat Setan Merah menghadapi Ipswich Town. Banyak yang berspekulasi bahwa Yoro mengalami cedera jelang melawan Ipswich Town, namun untungnya itu tidak benar. Menurut laporan Akademi Skop, Yoro tidak mengalami cedera. Tim pelatih MU merasa ia masih belum siap untuk bermain melawan Ipswich mengingat ia sudah absen cukup lama. Jadi, mereka ingin memastikan kondisi sang bek benar-benar 100% fit sebelum ia merumput kembali bersama Setan Merah. MU kemungkinan besar akan mengintegrasikan Yoro di skuad mereka pada tengah pekan ini. Christopher Nkunku dikabarkan tengah mempertimbangkan masa depannya di Chelsea setelah kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler di Premier League. Meskipun telah mencetak 10 gol musim ini dan menjadi top skor klub, Nkunku hanya sekali menjadi starter di liga domestik, yaitu pada pertandingan pembuka melawan Manchester City. Situasi ini membuatnya frustasi, terutama karena posisinya sebagai penyerang kedua atau gelandang serang lebih sering diisi oleh Cole Palmer. Kondisi tersebut memicu spekulasi bahwa Nkunku mungkin akan mencari klub baru pada bursa transfer mendatang. Davide Calabria belakangan ini kehilangan statusnya sebagai pemain inti di San Siro. Hal ini terbukti dengan catatan sang pemain, di mana dia hanya 3 kali menjadi starter di semua kompetisi di bawah pelatih Paulo Fonseca musim ini. Pemain didikan Akademi Milan tersebut kalah bersaing dengan Emerson Royal yang menempati posisi sama. Corriere dello Sport melaporkan jika semua data tersebut menunjukkan ini akan menjadi musim terakhir bek sayap itu di klub karena pembicaraan untuk perpanjangan kontrak telah terhenti dalam beberapa bulan terakhir. Pelatih Girona FC Michael Sanchez resmi menerima penghargaan pelatih terbaik La Liga untuk bulan November 2025. Prestasi ini tak lepas dari performa luar biasa Girona di Liga Domestik selama bulan tersebut. Dalam klasemen sementara La Liga, Girona berhasil menempati peringkat ke-7 dengan raihan 21 poin dari 14 pertandingan, hanya terpaut tipis dari posisi di atas mereka. Michael Sanchez berhasil membawa Girona mengalahkan beberapa tim kuat seperti kemenangan 4-1 atas Espanyol dan kemenangan tandang 1-0 melawan Getafe, serta kemenangan penting atas Leganes dengan skor 4-3. Setelah meninggalkan posisinya sebagai manajer interim Manchester United, Ruud van Nistelrooy kini menjadi salah satu kandidat terdepan untuk posisi manajer di Leicester City. Menurut laporan The Sun, mantan striker Belanda ini dianggap mampu membawa The Foxes keluar dari papan bawah berkat pengalamannya selama memimpin United. Selain itu, Sky Sport Jerman melaporkan bahwa Hamburg SV juga mempertimbangkan Van Nistelrooy sebagai calon pelatih kepala baru mereka. Klub Bundesliga 2 tersebut melihat Van Nistelrooy sebagai sosok yang tepat untuk memimpin tim setelah pemecatan Steven Baumgart. Mohamed Salah mengungkapkan kekecewaannya terkait belum adanya tawaran perpanjangan kontrak dari klub. Dalam wawancara terbaru, Salah menyatakan, "Saya belum menerima tawaran untuk tetap tinggal dari klub. Saya kecewa, tapi saya lihat saja nanti." Kontrak pemain asal Mesir ini akan berakhir pada Juni 2025 dan hingga kini belum ada kejelasan mengenai masa depannya di Anfield. Performa impresif Salah di lapangan dengan torehan 12 gol dan 10 assist dalam 18 pertandingan musim ini menambah urgensi bagi manajemen Liverpool untuk segera menyelesaikan negosiasi kontrak tersebut. Newcastle United tengah mempertimbangkan untuk merekrut bek veteran Spanyol Sergio Ramos dengan menawarkan kontrak berdurasi 18 bulan senilai 10 juta euro. Langkah ini diambil sebagai respon atas krisis cedera di lini pertahanan mereka. Pada usia 38 tahun, Ramos masih dianggap sebagai salah satu bek paling lengkap. Newcastle berharap pengalaman dan kepemimpinan Ramos dapat membantu mereka bersaing di posisi Eropa selama sisa musim ini. Saat ini, Ramos berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan Sevilla berakhir pada Juni 2024. Bek tengah Paris Saint-Germain, Milan Skriniar dilaporkan tengah mencapai kesepakatan verbal untuk bergabung dengan Juventus. Menurut laporan dari Santi CFM, diskusi antara PSG dan klub Italia tersebut mengenai biaya transfer sedang berlangsung. Skriniar yang bergabung dengan PSG pada Juli 2023 dengan kontrak hingga 2028 mengalami keterbatasan waktu bermain di bawah asuhan pelatih Luis Enrique sehingga mempertimbangkan opsi pindah.
Juventus yang saat ini menghadapi krisis cedera di lini pertahanan melihat Skriniar sebagai solusi potensial untuk memperkuat barisan belakang mereka. Gelandang Real Madrid Jude Bellingham menerima penghargaan pemain terbaik La Liga untuk musim 2023-2024. Penghargaan ini diberikan oleh Asosiasi Pesepak Bola Spanyol IFA dalam acara yang berlangsung di Plaza de las Ventas, Madrid. Penghargaan ini dipilih melalui pengumuman suara oleh para pemain. Bellingham mencatatkan 19 gol dan 5 assist dalam 28 penampilannya bersama Real Madrid, kontribusi signifikan yang membantu klub meraih gelar juara La Liga ke-36 mereka. Penghargaan ini menegaskan dampak luar biasa Bellingham dalam musim debutnya di Spanyol. Mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo menghadapi gugatan dari dokter kosmetik atas dugaan tagihan belum terbayar sebesar 400.000 pound sterling. Gugatan itu datang dari dokter kosmetik yang menetap di Cheshire, Inggris, Dr. Rosan Ravindra atau dikenal sebagai Dr. Ross. Menurut laporan The Sun, Ronaldo belum melunasi tagihan pembayaran perawatan kulit saat membela Manchester United pada tahun 2021 dan 2022. Dalam gugatannya, dokter kosmetik tersebut menyebut nama Ronaldo namun tidak membeberkan secara detail apakah tagihan tersebut termasuk perawatan pasangannya, Georgina Rodriguez. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Oli Rumeni sedang menjalani proses alih warga negara dari Belanda menjadi WNI. Namun Menpora RI Dito Aryo Tejo menyebut belum menerima dokumen naturalisasi calon pemain timnas Indonesia Oli Rumeni. Bukan tanpa sebab, proses naturalisasi Oli Rumeni tak dikebut seperti beberapa pemain sebelumnya. Ini karena masih ada jeda kurang lebih 4 bulan sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali bergulir pada Maret 2025 mendatang. Rumeni menjadi harapan baru bagi lini serang timnas Indonesia yang sampai saat ini masih kurang efektif dalam pemanfaatan peluang. Skuad timnas Indonesia akan mulai berkumpul untuk pemusatan latihan TC di Bali mulai Rabu usai melakukan percobaan pemilihan kepala daerah pilkada di masing-masing daerah. TC timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 di Bali dijadwalkan berlangsung hingga 5 Desember mendatang. Total 33 pemain dipanggil Sintayong untuk mengikuti TC timnas Indonesia di Bali jelang Piala AFF 2024. Nantinya, Sintayong akan mencoret 10 pemain dan hanya membawa 23 pemain ke putaran final turnamen. Pelatih Sintayong pun sudah memanggil 7 pemain yang berkarir di luar negeri. Mereka adalah Asnawi Mangko Alam, Pratama Arhan, Rafael Struijk, Justin Hubner, Ivan Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Ronaldo Kuateh. Nah, para pemain abroad tersebut datang tak bisa bebarengan. Manajer timnas Sumarji menyebut kalau Pratama Arhan baru akan bergabung pada 29 November mendatang. Lalu, Rafael Struijk baru dilepas oleh klubnya Brisbane Roar saat Indonesia ke semifinal, sedang 5 lainnya masih menanti jawaban dari klubnya masing-masing. Persis Solo resmi menggait ex pelatih timnas Malaysia Ong Kim Sue. Laskar Samber Nyawa jadi klub Indonesia pertama yang diasuh juru taktik 53 tahun itu. Pengumuman kedatangan Ong disampaikan Persis pada Senin malam waktu Indonesia Barat. Ong sebelumnya melatih klub Malaysia Sabah FC selama 3 tahun terakhir. Pelatih kelahiran Malaka ini lama berkiprah di tim nasional Malaysia baik di kelompok umur maupun senior. Ong antusias menatap karir perdananya di Indonesia bersama Persis Solo. Dia berharap bisa mendongkrak prestasi Laskar Samber Nyawa di Liga 1. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.